gedung ambrol. Kalau kita berpikiran negatif, waduh, habis nih. Oh, apa nih? Enggak. Nah, sekarang kita mau ke ruang yang sangat Studio. penting. Namanya Ya, studio. namanya studio untuk menyensor. Oh, nah ini Nah, nih. Ini bagian yang sangat penting. Kami punya ini. 5 studio. Kan film kalau ada yang agak dewasa gitu, kan mau nggak mau kita nonton tuh, Mbak. Iya, gimana tuh suasana kebatinan? Ini kantor sementara. Ya, kantor sementara. Harusnya di MT Haryono. Ada namanya gedung film di MT Haryono, tapi karena masih ya ambrol segala macam, ya sudah kita di Oh, sini ambrol dulu. tuh apa ya? Tanda-tanda apa nih? Tanda-tanda Harus memang. renov. Oh, itu tanda bagus. Apa? Jadi sebenarnya semua itu kan tergantung tafsir. Oh. Semua tanda itu tergantung tafsir. Gedung ambrol. Kalau kita berpikiran negatif, waduh, habis nih. Oh, apa nih? Enggak, tafsirnya bagus buatku. Apa? Dengan gedung ambrol, itu simbol bahwa LSF harus memulai paradigma baru. Woi. Dengan pindah kantor, memulai paradigma baru, proses baru, membangun sebuah sistem yang lebih bagus, akuntabel, transparan. Itulah sinyal dari Allah itu. Mantap. Nah, ini tempat teman-teman kalau mau mendaftar. Mendaftar apa misalnya? Misalnya menyensorkan. Kan kita sudah 100% online ya. Tapi ada teman-teman yang harus membawa CD, harus membawa USB, harus membawa DCP gitu ya. Nah, ini mereka di sini nih antri pendaftaran segala macam. Oh, oke. Jadi harus daftar dulu gitu ya? Harus. Kalau mau nggak bisa yang daftarnya nggak bisa lewat online aja. Bisa, ini kalau bisa penyerahan CD. Penyerahan materinya. Oke. Karena kalau pakai online semua, kapasitasnya nggak ngejar. Betul. Jadi sebagian bisa pakai drive, sebagian bisa dikirim materinya ke sini. Oke. Nah, ini nih apa nih? Ya, ini piala-piala yang bukan hanya piala tapi juga tamu-tamu, rekan-rekan, kolega-kolega yang selama ini punya hubungan dengan LSF. Nah, tapi ada yang kemarin nanti ada di dinding, nanti saya tunjukin. Oke. Aku tunjukin, menarik tuh. Kami kan Desember tahun 2022 mendapatkan ranking 3 penghargaan Ombudsman RI untuk seluruh lembaga di Indonesia. Itu ranking dalam rangka apa tuh? Ranking 3. Ombudsman itu dalam penilaiannya itu dalam hal fasilitas pelayanan kepada pemangku kepentingannya. Ada tempat duduk yang buat masyarakat umum, ada yang buat teman-teman yang ada disabilitas segala macam, ada tempatnya. Antriannya di situ juga dibedakan. Nanti teman-teman staff tuh helpful banget lah untuk bantu. Terus ada juga bagus banget. Ruang laktasi. Nih. Ini perlu? Oh enggak ya? Ini kalau ruangannya nggak boleh di-shoot ya? Nggak boleh. Khawatirnya ada yang lagi nyusuin. Cukup sign aja ya, penandanya, semua penanda ruang. Ini kayak kafe ya situasinya. Memang. Dibikin hijau-hijau. Jangan terkecoh dengan lambang Garudanya ya. Karena ini adalah kantor anak-anak milenial. Oh, oke. Ini bagus banget. Ini kayak bukan ruangan kantor lembaga negara ya. Ini bagus banget. Emang ini kantornya anak-anak milenial. Oke. Ini ruang tamu untuk ruang tunggu lah segala macam. Ya. Oke. Terus ini ada perpus yang bisa sambil juga untuk diskusi, ngemil segala macam. Nah, ini ruangan teman-teman anggota. Ih, bagus.
teman-teman anggota. Ini kebetulan habis pada nyensor, tapi lagi nyantai. Lihat makannya lagi break nyensor, makannya sehat bener ya. Inilah. Jadi memang ini kurus ini bukan karena tersiksa ya, tapi karena diet salad. Lanjut. Ini ruangannya Mbak Wiwit. Ya, seniman tahu sendiri. Wah, ini ada Kang Atung yang senior di antara kita. Seniman sineas. Halo Indi. Udah kelar, jadi udah mau siap-siap. Udah siap-siap ini. Ini kayak gini nih dilukis-lukis sendiri gitu. Iya, sendiri. Itu Mbak Wiwit juga ngelukis sendiri tuh mejanya. Kuasanya kita masing-masing. Oh. Di karakter kita masing-masing. Ini anaknya Mas Andi. Oh. Yang ngelukis. Ini anaknya Mas Andi katanya yang Iya. ngelukis ya. Kalau ini lihatnya dari bagian dalam ya. Ya, sama aja sih. Halo Mas Andi, maaf. Ini anggotanya nih Seru, funky seru. pokoknya. Oke. Milenial katanya Nih. tadi. Ih, lucu banget. Ini kucing. Ini ruangannya Kang Atung ya. Kang Atung yang tadi, Yang tadi. seniman sineas. Seniman banget ini. Nah, ini Itu hasil karya Kang Atung bukan? bukan Kang Atung punya nih. Oh, Ya. ini maksudnya semuanya yang belajar di sini nih yang suka Anggota. nyensor. Semua. Ya, ini tim sensor, ini Bu Tita. Halo, Ini Pak Fed. Pak. Pak Fed nih lagi ngecek film tuh, sampai di ruangannya pun masih ngecek film nih. FU penonton semua umur. Terus ini nih 17 tahun atau lebih untuk penonton usia 13 tahun atau lebih 21 plus. Nih. Nah, ini literasi penting karena masyarakat itu harus tahu dan bisa memilih tontonan sesuai klasifikasi usianya. Karena sekarang kan zaman gadget, Ya. banyak yang tidak disensor segala macam, maka yang ada di rentang usia ini harus tahu filmnya, cocok apa enggak untuk mereka. Ya. Nah, ini ada satu ruangan kutunjukin. Ini isinya teman-teman magang mahasiswa. Halo. Ini macam-macam, ada yang dari Jogja, Jakarta, Bekasi, penuh dalamnya. Ini teman-teman magang mahasiswa ini yang bikin konten medsosnya LSF, IG. Ini emang wajib kemudian baju juga- hitam apa ya? Lagi ada gala. Lagi ada gala janjian jadinya. Oh. Karena nanti malam ada gala premier film, maka janjian hitam-hitam. Lucu. Dari mana aja tadi? Ada dari LSPR, ada dari Jogja, ada dari Gunadarma, YAI, ya, UMY. Oke. Ini batch yang sekarang, batch Ada yang dari luar kota jauh-jauh provinsi mana gitu? ada setiap satu batch itu 3 bulan. Nah, batch yang sebelumnya tuh ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja, ada yang dari macam-macam. Oke. Intinya LSF ini membuka teman-teman mahasiswa yang mau magang di LSF, khususnya mahasiswa komunikasi, DKV, PR gitu ya. Oke. Lucu. Nah, ini. Aku wawancara satu-satu. Wis, silakan. Kalau ruangan pimpinan tuh udah beda porsinya. Udah beda. Nah, ini foto para ketua LSF sebelumnya. Oh, oke. Dari sana, Maria Maria Ulfa. Ulfa sampai ujung. Oke. Nah. Oh, dari tahun 50. Iya, Oh, oke. Sesaat setelah Indonesia merdeka ya? sebenarnya LSF-nya sendiri sebagai sebuah lembaga sensor itu ada dari 1916, zaman Belanda. Ini Taufik Maliati kan Ya, pemain film kan? betul. Bu Titi Said juga. Oh iya benar. Heeh. Oh. Ini. Ini Anwar Fuadi juga pemain film. Iya, aktor. Sampai sekarang kan masih main film. Oke. Ya. Mau lihat itu dong, Apa? Ini anggota yang sekarang. anggota yang sekarang. Kenapa nih Mas? Jadi ini piagam penghargaan dari Ombudsman. LSF masuk ranking 3 dari semua lembaga negara yang dinilai oleh Ombudsman. Penilaian ini berdasar pelayanan publik, ya,
apakah pelayanannya sudah memenuhi standar, Oke. apakah secara proses bagus, akuntabel, ya. Nah itu ada semua dari aspek pelayanan. Oke. Termasuk tadi penyediaan untuk teman-teman yang penyandang disabilitas. Nah, ada nggak mereka ruangan khususnya, jalannya seperti apa? Karena intinya dari aspek ombudsman ini adalah pelayanan pada publik. Oke. Kalau dengan nilai yang bagus, lengkap, semua standar pelayanannya ada, maka nilainya tinggi. Ya, tahun 2022 bulan Desember kami mendapatkan penghargaan ini. Oke. Nomor 3 sih. Doakan tahun ini nanti meningkat Setiap rankingnya. tahun berarti. Setiap tahun penilaiannya. Oke. Coba dilihat lagi deh. Sorry. Ini ada angkanya nih. Nilainya 88,41. Zona hijau kualitas tertinggi. Ya. Yang lain berarti lebih tinggi lagi. Atau ada? Ada di atas LSF ada 2 lagi. Ya lumayan lah. Ada yang tertinggi, ada yang tengah, ada yang bawah. Oke. Tapi Keren deh. ya dari aspek pelayanan publik. Artinya ini menunjukkan bahwa pelayanan LSF ini diakui oleh ombudsman hangat buat masyarakat gitu. Oke, nah sekarang kita mau menuju ke ruang sensor dong, Mas. Mau ke ruang sensor ya? Ruang sensor penting. Ruanganku di sini. Ruang lihat atuh. Ruangan pimpinan. Nah, ini ada satu lagi. Nah, apa nih? Ini belum sempat dipasang. Ya. Karena kami baru mendapatkannya kemarin siang. Oke, kami mendapat penghargaan dari Perpusnas karena menjadi mitra terbaik dalam hal serah simpan dokumen, jadi baik karya cetak maupun karya rekam. Karya rekam ini artinya digital. Iya. Jadi LSF itu menyerahkan semua karya cetak, karya rekam dalam bentuk digital dan segala macam itu ke Perpusnas. Jadi taat. LSF taat. Kopinya kan? Kopinya. Karena ini bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Nah, LSF dinilai oleh Perpusnas, Perpustakaan Nasional, itu menjadi lembaga yang taat. Makanya dapat penghargaan ini. Gitu ya. Nah, ini pasti sangat berguna banget untuk Perpustakaan Nasional kan? Ya, artinya secara sistem LSF ini bukan hanya akuntabel, transparan, tetapi juga prudent karena ada di kalau mau nyari dokumen-dokumen kita, ILM-nya, apapun lah itu ada di Perpusnas. Ini ruangannya nih boleh tengok-tengok. Silakan. Ruangan pimpinan ini. Waduh. Ini apa VOE atau VOI? VOI, jadi ada teman-teman Voice of Indonesia. Kebetulan waktu itu wawancara khusus dan dihadiahi foto mereka seperti ini, hasil foto mereka. Bagus banget. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau ke ruang yang sangat studio. Namanya studio. Namanya studio untuk menyensor. Oh, nah ini bagian yang sangat penting. Kami punya 5 studio. Nah, kita coba cek ya temen yang sedang menyensor di dalam. Ini diperbolehkan ya? Boleh lah. Oke. Ketok dulu nih. Hai teman-teman. Ini ada Mbak Indi nih. Pengen tahu proses nyensor. Nah, ini lagi asik kayaknya ya. Oke. Nah, ya inilah Mbak Indi, teman-teman semua. Inilah bagaimana LSF menyensor film. Jadi seperti ini posisinya. Di sana ada DCP. Nanti kalau untuk perlu TV ya ada TV, CD diputar di TV. Ini yang digital segala macam. Kira-kira begitu. Ini yang lagi disensor untuk film Nah, itu Mbak Wiwit yang teknis. Duduk, Mbak. Ini film layar lebar. Jadi kami ada DCP ya formatnya. Jadi kita tonton, ini namanya kelompok sensor, terdiri dari anggota LSF dan tenaga sensor LSF. Jadi setiap hari kita ada film, ada TV, program TV, ada untuk jaringan informatika, pokoknya lengkap. Diacak 5 studio gitu, jadi wah, serem. Iya. Gitu, jadi kelihatan cantiknya kan kalau gini. Jelas nih. Ya, jadi
studio ini nggak bisa memilih mau nyensor apa, tapi udah diacak computerized. Jadi kalau film nanti ada BA namanya ya, berita acaranya di sini udah dalam bentuk tab. Apa saja yang kita sensor ada di sini. Pemilik film datanya di sini gitu. Jadi bentuknya kayak gini, ini ada tab. Semuanya kita lakukan digital on application gitu. Jadi pemilik sensor pemilik materi ini udah akan bisa mengetahui klasifikasi usianya setelah ditandatangani sama Pak Ketua gitu. Itu Ini nanti yang malam. tanda tangannya setiap mau nonton film muncul. Betul. Tanda tangannya aja, tapi yang nyensor ini nih. Ya. Jadi kami kira-kira nanti jam 3 jam 4 gitu sudah selesai, nanti diproses Pak Ketua habis maghrib ya biasanya ya. Ya. Sholat dulu gitu ya, menenangkan diri baru tanda tangan ya Pak. Gitu ceritanya. Itu sehari nggak bisa pilih dulu tuh, film ini dulu yang ditonton, yang ini dulu yang ini ntar, itu kayak gitu. Oh enggak. Nggak bisa. Pokoknya kami SOP-nya 3 hari Mbak. Ya, jadi kalau udah masuk ke BA ya udah bisa di sensor gitu ya. Pokoknya begitu masuk sini hari itu juga kalau nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada masalah, misalnya materinya belum selesai atau kadang ada yang macet gitu, kami kembalikan. Tapi kami punya SOP-nya 3 hari kerja. SOP-nya 3 hari. 3 hari. Faktanya sehari suratan lulus sensor udah keluar. Itu berarti nggak ada, kalau dulu lama ya? Apa enggak tuh Mbak? Kayaknya kalau dulu sih memang nggak ada ketentuan, cuman kan karena kebijakan ESIAS ini baru sekitar 2020 ya, 2019. Dan itu memang ditetapkan bahwa film itu akan selesai dalam 3 hari. Semuanya, bila tidak terjadi apa-apa. Gitu. Cuman memang tadi seperti Pak Ketua bilang, kalau nggak ada masalah apa-apa, pagi datang, dibayar, langsung selesai sore. Jam maghrib udah dapet tuh, STLS-nya udah bisa dipakai. Yang pasti masyarakat agak ini nih, Mas, kan namanya sensor gitu ya. Wah, pasti ada adegan-adegan. Oh. Iya kan? Wah, ada adegan-adegan. Sering lihat dong, Mbak. Makanan sehari-hari. Malah kadang-kadang nungguin, ada nggak nih? Bukan, artinya kalau misalnya kita nih dari mana nih? Oh, kalau dari sini pasti ada ininya. Gitu. Sudah hafal. Oh, ada. Kebanyakan negara mana tuh yang? Eropa ya. Oh, Eropa atau Amerika Selatan itu pasti ada. Gitu. Jadi Dan itu udah otomatis kita karena kita dasarnya dari aturan ini ya, mau nggak mau jadi 21 dulu kita pasangnya. Oke. Baru nanti udah melihat perkembangan berikutnya gitu kan. Memang karena film-film itu kan juga kelihatan dari tahapannya ya. Nanti baru habis itu oh ya, ini masih bisa di ini, bisa ini. Akhirnya ntar keputusannya di akhir. Jadi kita kalau udah selesai semua, dinyalain, oke, gimana gitu. Kita tanya satu-satu gimana, baru nanti akhirnya kita gini ya. Oke. Segini ya. Dan keputusannya kolektif, bukan keputusan pribadi. Tidak gitu bisa. Ya? Tidak Jadi bisa. harus kita mempertimbangkan semua. Ya tim ini yang memutuskan. Ada diskusi di tim ini. Bu Eri anggota, Mbak Wiwit anggota, punya otoritas. Nanti diskusi berdasar masukan dari teman-teman tenaga sensor. Nanti apapun masukannya didiskusikan. Nanti keputusan diambil bersama. Yang paling berkesan nyensor film apa, masih ingat nggak? Nah ini. Film apa ya? Film apa? Yang seremnya. Kalau seremnya kita karena kebanyakan Indonesia tuh horor ya. Horor, iya. Horor dan tipikalnya hampir sama. Cuman terakhir itu kemarin kita ada film, aduh aku lupa judulnya. Aku tahu kapan kamu harus mati. Aku tahu kapan kamu mati. Ya itu subjudulnya itu Desa Bunuh Diri. Ya memang itu kalau dilepas gitu aja memang agak riskan untuk masyarakat gitu loh. Jadi kita memberikan klasifikasi usia dengan beberapa pertimbangan. Jadi dengan harapan, ternyata benar harapannya yang punya datang lagi untuk dialog dong gitu loh, mau diturunin usianya, tapi kemarin akhirnya terjadi dialog dan atas pertimbangan segala macam dan kita menemukan jalan tengah dan mereka menerima usia yang kita klasifikasikan. Jalan tengah itu berarti mereka ada menerima bagian yang dipotong gitu atau gimana? enggak, tapi mereka menerima bahwa ternyata pertimbangan kita itu tidak mereka pertimbangkan. Bahwa aduh ini pengaruhnya untuk anak remaja yang ini nggak bisa lah gitu loh. Dan
kondisi sekarang ini kan film-film ternyata memang untuk usia 17 itu udah Iya. banyak. Bukan 13 lagi yang banyak, tapi 17 itu ternyata banyak. Dan itu ternyata mereka tidak pertimbangkan itu. Sesuai sama pertanyaannya. Kan film kalau ada yang agak dewasa gitu, kan mau nggak mau kita nonton tuh Mbak. Iya, gimana tuh suasana kebatinan? Ya, sebenarnya nggak jauh beda sama Putri sih Mbak. Kadang tuh emang kan kita tahu tuh ada gestur-gestur tertentu dari pemain ini kayak bentar lagi nih masuk nih adegannya. Cuman ya udah kayak udah siap nih tangan di catatan karena harus tetap nyatet time code-nya kan. Jadi Template itu kan dipelototin detik. iya. Cuman kan karena time code itu persis di bawah layar kan. Jadi sembari lihat layar, sembari ada time code. Jadi kita ya dicatat gitu. Apakah nanti akan jadi bahan pertimbangan atau enggak tuh urusan nanti, yang penting kita harus nyatet semua kira-kira scene-scene apa yang menurut kita perlu didiskusikan setelah filmnya selesai gitu. Iya. Sama kayak Putri ya kita hadapi saja Mbak. Kami tuh ada ini kan, ada undang-undangnya ya, ada banyak undang-undang gitu kan. Jadi kalau ada persoalan gitu yang kira-kira mana gitu yang tidak sesuai sama undang-undang, buka undang-undang semua tuh gitu ya. Terus kami berdebat, berdiskusi gitu sesuai rujukan undang-undangnya gitu. Jadi bukannya terus ini jelek, ini terlalu begini terus kita kasih klasifikasi yang dewasa gitu, tapi ada rujukannya 21 plus yang tadi kayak Bu Eri itu yang paling tinggi itu seperti apa. Tentunya kalau 21 plus apa yang dilihat sama si Carla yang tadi itu masih bisa asal tidak memprovokasi atau merangsang atau birahi gitu, nggak apa-apa. Adalah pokoknya semua aturannya, jadi kami bukan tidak ada rujukan gitu ya. Ini ya, semuanya ada di sini. Iya, betul. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor sekian. Oke. Kitab itu Mbak. Yang terakhir saya nonton sih yang menyeramkan ya menurut saya itu film horor Indo. Karena kan ya tapi plotnya Indo kan tetap ya ngagetin, begitu-gitulah. Tapi yang menurut saya serem tuh bagus justru Pengabdi Setan. Yang terakhir ya. Itu menurut saya keren sekali lah. Dia nggak hanya menjual istilahnya orang harus kaget, takut begitu, tapi emang benar-benar serem. Cuman waktu kan kita tuh ada namanya pemantauan bioskop setiap bulannya kan. Pernah tuh satu kali satu film sendirian di bioskop nonton film horor. Tapi mau nggak mau ya harus tetap dipelototin karena emang tugasnya mantau juga bukan hanya nyensor. Tapi menurut saya dinikmati sajalah selama Itu bagian yang horor. Kalau yang adegan itu. adegan itu ya kalau dikatakan menikmati enggak juga sih ya karena kan tetap harus melototin time code-nya. Jadi enggak ya kalau dinikmatin sih enggak ya cuman nebak aja. Cuman hal-hal yang seperti itu malah menurut saya bikin PR lah ya karena ya jadi tugasnya tuh enggak ya begitu aja gitu enggak cuman ya harus melototin emang benar-benar dipaksa kerja. bukan lagi cuma nonton jadinya jatuh ya emang kerja kita jadi harus konsennya terlalu tinggi lah film-film capek lah tapi seru lah. Bener-bener, makasih Mas. Tuh mau lihat time code nggak tuh? Time code-nya itu boleh sambil di play nggak supaya tahu? Play, Supaya coba. tahu. Nggak boleh tahu judulnya ya? Rahasia. Jangan. Oh trailer. Tapi itu 2 jam 14. Ini contoh aja. Oh contoh. Oh, oke. Siap. Jadi nonton rame-rame terus ya? Ya, Aduh seru. Asli seru banget Mas. asik ya. Mas, kalau zaman dulu ya, setahu aku kan tadi Mas bilang kan motong-motongnya pakai seluloid ya, potong. Ya, gitu. ya. Terus adegan bagian situ ada yang bisa orang ngumpulin gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kalau Dulu kan bener kan? dulu seluloid dipotong, Ah. potongannya dikumpulkan di LSF. Nah, kalau mau nonton bisa. Tapi itu sebenarnya secara rights enggak ini juga lah ya. Ya, Kita kalau- sudah sadar rights lah. Karena itu Betul. kan potongan itu tuh haknya si pemilik rights-nya itu ya si pemilik film. Pernah bocor nggak Mas? Misalnya potongan sini. Enggak. Bocor. Karena itu hanya ada di sini, hanya ada di LSF. Dan Oke. itu kita nggak salah gunakan, kita juga nggak gunakan sembarangan segala macam. Kita nggak pernah bawa kemana-mana juga gitu ya. Nah itu kalau dulu, sekarang sih karena digital kita nggak pegang filmnya sama sekali. Oke. Nah, Hanya nyensor terus memberi catatan itulah yang
sampai ke pemilik film. Mas nggak melulu film kan yang disensor itu, Nah. apa aja. Nah, Kan jadi orangnya tahu kan LSF tuh film. taunya hanya film bioskop lagi kan. Uh-uh. Nah, jadi LSF itu menyensor film dan iklan film. Mm. Terus yang kedua, mediumnya apa? Pertama TV. TV itu paling banyak yang disensor. Bukan hanya FTV, sinetron, tapi juga semua iklan, kuliner, jalan-jalan itu disensorkan ke LSF. Semua Televisi sinetron juga Mas. semua yang tayang iya, semua yang tayang di TV kecuali 2. News karena berita dan live report itu nggak disensor. Sisanya disensor. Ya, TV. Kemudian yang kedua bioskop. Yang ketiga jaringan informatika. Sekarang sudah banyak jaringan informatika yang disensorkan ke LSF. Dan biasanya produser-produser nasional lah, produser dari Indonesia yang memang menyensorkan. Selain jaringan informatika, ada juga untuk festival. Jaringan informatika itu contohnya gimana Mas? OTT, video streaming itu. Video streaming ada. Lumayan banyak juga ya? Lumayan. Apalagi setiap tahun meningkat. Tadinya hanya 2020 hanya 200, 2021 200 judul, 2021 500, 2022 900 sekian, hampir 1000 judul yang disensor untuk tayang di OTT. Mas terbanyak tahun berapa tuh Mas? Terbanyak tahun 2022. 2022 sebanyak. 2021. LSF menyensor sekitar 40.693 judul. 40.693 judul. Waduh, banyak banget. Film dan iklan film ya. Jangan membayangkan semua film layar lebar yang 90 menit lebih. Enggak. Iklan itu kan meskipun satu tema, tapi kan dia ada 15 second, 30 second, 45, 60 second. Jadi itu tetap dihitung 4 meskipun iklannya satu gitu. Gitu. Oke. Jadi Mas Febri makasih ya udah tadi suruh Asik banget ya? Iya menarik Asik ya? sekali. Tapi kalau aku nggak akan bisa karena Kenapa? aku orangnya nempel di otak gitu. Kalau misalnya lihat adegan apa atau baik horor, mau kekerasan, pemukulan, mau apa aku nggak bisa. Tapi kalau nanti di LSF seperti itu tiap hari nanti akan lupa. Masa? Misalnya nonton pertama horor, keingetan. Besok nonton lagi, keingetan yang baru. Besok nonton lagi, keingetan yang terakhir. Jadi terus aja. Nanti ke toilet sendiri tuh bayang-bayang itu nggak bisa sini. Nah ini kita udah hampir habis nih. Terima kasih untuk waktunya. Nah mungkin ada pesan-pesan khusus dari Mas Romi untuk masyarakat, baik masyarakat yang nonton maupun mereka yang mau bikin film gitu. Ya. Apa tuh Mas pesannya Mas? Jadi pertama untuk para filmmaker atau sinias lah. Kami yakin, LSF yakin bahwa teman-teman sinias itu sudah tahu bagaimana membuat film dan juga aturan-aturan yang melingkupi di Indonesia. Karena selama ini juga LSF selalu menjalin komunikasi dengan para filmmaker, sinias, produser, director atau sutradara. Kami ada forum rutin untuk berkomunikasi. Nah, yang kedua tentu untuk masyarakat secara umum, karena ini penting. Masyarakat secara umum itu perlu meningkatkan literasi, perlu membudayakan sensor mandiri. Apa budaya sensor mandiri itu? Intinya masyarakat memiliki literasi atau kemampuan untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usianya. Karena kita tahu zaman sekarang film sebegitu banyaknya, dahsyatnya tontonan yang masuk ke Indonesia dengan melalui medium apapun, maka masyarakat perlu tahu dia usia berapa, sehingga cocok menonton film yang usia berapa klasifikasinya. Nah inilah pesan dari LSF sehingga budaya sensor mandiri ini dapat dipahami oleh masyarakat, dilaksanakan di tingkat masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia terjaga dari tontonan-tontonan yang belum layak ditonton oleh mereka. Oke. Itu yang salah satu yang ada di film kartun yang sebelum mulai itu ya Mas ya? Oh iya, ya kan? betul. Film kartun sebelum mulai. Ada animasi, animasi itu betul. LSF punya jingle. Jingle ini bekerja sama dengan Bio Padi. Jingle memang judulnya ya budaya sensor mandiri. Jangan salah memilah, memilih tontonan yang tidak berguna.
Kira-kira begitu pesan LSF. Seru. Ya, memilih tontonan sesuai klasifikasi usianya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Romi untuk waktunya. Kapan-kapan ketemu lagi ya, dan sampai jumpa di Oke, edisi sip. ini stories berikutnya.